Adapun masalah bekam, Anda bertanya tentang gelasnya. Seharusnya yang lebih perlu ditanya adalah tentang badannya. Kalau gelas memang ada orang pakai gelas bekam dipakai sholat, nggak ada. Ya kan? Kadang-kadang apa? Seharusnya Anda bertanya tentang badannya itu. Kalau gelas bekam, anggap saja gelas itu najis, ya kan? Dalam mazhab Imam Syafi'i, cara nyucinya tidak benar. Darah adalah najis. Kemudian darah bekam hanya sekedar dikasih alkohol, tetap najis. Kemudian dipakai bekam, ya kan? Kering dengan kering nggak ada masalah. Baru nanti kering, tangan Anda kering, bot apa nama, kop bekamnya kering, nggak ada masalah, nggak akan pindah. Karena Anda tidak membawa gelas bekam untuk sholat kan, ya nggak ada masalah. Maka di saat bekam ada darahnya, biarpun seandainya gelasnya suci juga akhirnya kena najis. Apa yang Anda pikirkan di balik gelas bekam itu kan gitu loh. Ini kan perlu juga. Ya, kan tidak apa gelas kena alkohol, dia memang tidak suci. Karena memang tidak kita pakai untuk sholat. Dan berpindahnya najis yang ada di gelas itu ke tangan kita adalah kalau ada yang basah. Biarpun semula basah kemudian setelah itu kering tidak akan memindah basah, memindah najis pada kita. Ya dicelup itu adalah tetap nggak suci. Paham enggak? Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah. Mungkin yang lebih penting adalah tentang orang yang dibekam tadi bagaimana. Saya lagi demam, dibekam. Habis itu suruh mandi itu bagaimana? Kan begitu ya. Saya tidak kuat. Dilap tisu tok gimana? Ya, dalam mazhab kita Imam Syafi'i enggak suci dong kalau hanya segera dilap apa? Pakai tisu, harus pakai air. Airnya pun air yang diguyurkan, air yang mengalir. Bukan sekedar dilap, diusap. Kalau diusap adalah justru memindahkan najis ke tangan kita. Itu yang ada di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Kalau Anda bicara ma'fu enggak? Madhab begitu tidak ma'fu. Jadi kayak tadi di gelas tidak ma'fu dalam madhab Syafi'i. Karena Anda bicara dalam wilayah madhab Imam Syafi'i. Ma'fu tidak begitu. Karena tidak banyak air kok, kenapa ma'fu? Kecuali Anda berpindah dengan madhab lain. Karena darurat. Bukan karena darurat, karena hajat yang orang yang sakit. Sakit Anda karena bukan sakit, Anda enak aja ngomong suruh mandi, habis kena bekam. Tapi yang kena demam itu nyentuh air gemeteran dia, habis itu suruh mandi. Maka di dalam mazhab Imam, bagi Anda yang sakit ya, kalau yang bekam karena sehat ya jangan malas dah, dia siram air hangat juga enak kok. Tapi bagi yang susah bersentuhan dengan air dan bahkan mungkin membahayakannya, maka bisa mengambil mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal bahwa darah itu adalah tidak najis, tapi untuk keadaan tertentu, bukan seenaknya. Ini untuk seorang yang sakit, kita beri solusi begini orang sakit. Karena kita pernah menemukan orang yang padu habis dia harus mandi, habis bekam, katanya ini ketakutan, ya kan? Nah, kemudian juga airnya di situ juga bentuk air yang bersih kadang-kadang, karena kemudian ini dia bekas bekam ada luka, takut air tidak steril nanti masuk ke situ kotoran-kotorannya itu ya. Yang harus perhatikan. Kemudian hal lain lagi, masalah jarum bekam itu harus jarum steril ya. Tidak boleh Anda menggunakan, Anda kalau mau bekam dengan siapapun harus jarum itu adalah pasti jarum yang baru. Jangan mau jarum yang pernah dipakai orang lain. Karena menurut ahlinya, yaitu para dokter medis, ada pemindahan jenis penyakit melalui jarum seperti itu. Semoga Allah menjaga Anda. Dan tadi memang ya biasanya kalau yang bekam gitu ya memang selalu mengingatkan untuk jangan mandi dulu, minimal itu dalam masa 3 jam. Karena itu masih luka gitu, jadi kalau kena air membahayakan.
dan nanti kayak malah bikin masuk ya angin Bakteri. masuk lagi dan juga banyak Bakteri, sebab lah iya Bu bakteri ya. lah, atau Nah artinya kan kalau sudah ada kayak begitu Bu ya, sedangkan kadang mungkin mepet waktu sholat kayak begitu, jadi berarti boleh kita untuk mengambil dari mazhab. pertama hendaknya bekamnya setelah sholat supaya kita tetap di dalam madhab kita. Cuman jika ternyata jadwal bekam kita semacam itu, ya ikut madhab Imam Ahmad, ya gak ada masalah, kan bukan untuk main-main. Iya Bu ya. Ada hajat-hajat tertentu semacam ini.